Selamat malam waktu Indonesia. Rio, bagaimana suasana TPS tempat Anda berada saat ini di sana? Ya, selamat pagi waktu Amerika, Nisrina dan pemirsa. Dapat Anda lihat TPS di belakang saya, ini adalah TPS di pusat kota Philadelphia di negara bagian Pennsylvania. Buka 7 pagi, 1 jam yang lalu penuh, antriannya panjang, namun sekarang sudah mulai lebih tenang dan lebih reda. Tidak ada antrian yang berarti begitu. Ini adalah satu dari 9.000 TPS yang ada di negara bagian Pennsylvania. Dan kalau 1 jam yang lalu, warga itu datang antusias untuk melakukan, untuk memberikan hak pilihnya. Di Amerika Serikat sendiri ada beberapa metode untuk pencoblosan. Selain datang ke TPS pada hari H, bisa datang ke TPS pada 2 minggu sebelumnya, begitu dalam pemilihan lebih awal di tempat-tempat khusus, atau memilih mencoblos surat suara dan dikirimkan lewat pos. Di negara bagian Pennsylvania ini ada 9 juta pemilih dan 1,7 orang sudah melakukan pencoblosan lebih awal atau lewat kotak pos begitu, dan sisanya baru datang ke Pennsylvania hari ini, dan salah satunya adalah TPS yang di belakang saya ini. Negara bagian Pennsylvania ini menjadi rebutan dari Capres Demokrat Kamala Harris maupun Capres dari Partai Republik Donald Trump, karena 19 suara elektoral ini terbesar di antara negara-negara bagian lain yang terbesar yang diperebutkan begitu. Selain itu, negara bagian ini sebelum 2016 ini selalu dimenangkan oleh Partai Demokrat 6 kali pemilu. Selalu dimenangkan oleh Partai Demokrat, namun 2016 direbut oleh Partai Republik dan memenangkan Donald Trump saat itu. Dan 2020 direbut kembali oleh Partai Demokrat yang memenangkan Joe Biden pada saat itu, Nisrina. Baik, menarik ya. Negara bagian sebelumnya selalu dimenangkan oleh Partai Demokrat, namun pada saat Donald Trump dimenangkan oleh Partai Republik, sementara saat Joe Biden dimenangkan kembali oleh Demokrat. Lantas ini kapan kira-kira hasil Pilpres akan bisa diketahui, Rio? Iya, Nisrina dan pemirsa, kalau di Amerika Serikat suaranya biasanya sudah bisa diketahui di hari pemilihan begitu. Di berbagai negara bagian biasanya seperti itu. Namun ada beberapa negara bagian yang memakan proses lebih lama, berhari-hari. Nah, seperti di negara bagian Pennsylvania ini, tadi saya sebutkan ada sejumlah metode pemungutan suara. Ada yang datang langsung ke TPS hari ini, ada yang menggunakan surat suara via pos, dan ada yang memilih lebih awal begitu. Di negara bagian lain, surat suara lewat pos itu sudah boleh dibuka dari amplopnya, dicek keabsahannya, dicek identitas pemilihnya, dan surat suaranya sudah dipisahkan dan siap dihitung di hari H. Di Pennsylvania, amplopnya baru boleh dibuka hari ini. Jadi hari ini selain petugas TPS ini menjalankan 9.000 TPS di negara bagian Pennsylvania, mereka juga harus membuka satu persatu amplop surat suara yang sudah dikirimkan. Ada 1,7 juta. Dicek identitasnya dulu, dicek keabsahan surat suaranya dulu, baru dihitung bersamaan dengan surat suara yang masuk ke TPS hari ini. Jadi 9 juta pemilih di negara bagian Pennsylvania, dan biasanya negara bagian Pennsylvania termasuk negara bagian yang paling termasuk yang akhir begitu, yang makan beberapa waktu. Kalau lihat 4 tahun yang lalu, negara bagian Pennsylvania baru mengeluarkan hasilnya pada hari Sabtu, alias 5 hari setelah hari pemilihan, Nisrina. Baik, kita nantikan bagaimana hasil dari Pilpres Amerika Serikat tahun ini, karena ini bukan hanya politik domestik. Siapa yang terpilih nantinya akan berpengaruh juga bagi negara lain begitu ya. Terima kasih Rio, jurnalis VOA atas informasi Anda. Selamat malam waktu Indonesia dan selamat kembali bertugas.